Rolling. Action. Sabar. Tunggu. Tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut, klik dulu tombol subscribe ya guys. Oke? Terima kasih. Yo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuda Pramudia, tentunya di channel Yuda Pramudia. Baik teman-teman, di video kali ini saya terinspirasi lagi buat salah satu konten, di mana konten gerebek. Nah, di konten gerebek kali ini teman-teman, saya akan menggerebek salah satu usaha dari seorang pelajar. Ini memotivasi kaum-kaum remaja yang di luar sana untuk mencari uang agar lebih mandiri lagi. Ya seperti apa ini teman-teman, saya sudah berada di lokasinya, teman-teman bisa lihat di belakang sana. Itu salah satu perkumpulan remaja ya, yang sampai saat ini dia masih membuka usaha tanpa sepeser pun biaya dari orang tua. Jadi kita simak dulu konten gerebeknya, ikuti vlog hari ini teman-teman. Assalamualaikum. Dari seperti yang saya bilang, inilah salah satu kawan saya, ini pelajar dan masih hidup untuk lebih mandiri lagi. Kita langsung tanya-tanya, saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdhani Cakrawaldi atau akrabnya dipanggil di kampus dengan teman-teman itu Dani. Nah, baik teman-teman, nama teman saya ini Dani. Jadi teman-teman wajib follow Instagramnya, ada di bawah sini teman-teman. Teman-teman follow Instagram dari Dani. Jadi kita seperti apa videonya, kita tanya-tanya saja. Ikuti vlog hari ini. Seperti itulah kondisi konten gerebek yang sudah saya perlihatkan dengan teman-teman. Oke, baik. Nama saya Ramdhani Cakrawaldi atau akrabnya disapa Dani di kampus, dengan saya sejurusan dengan Kayuda. Biasanya saya panggil di kampus Kayuda. Yang luar biasa kali ini yang punya konten. Cari tahu yang pertama motivasi usaha ya. Motivasi usaha yang akan kita bagi dengan teman-teman, kita akan share dengan teman-teman penonton, khususnya pelajar-pelajar sana agar lebih mandiri lagi. Nah sekarang pertama dan gini kan, kami kan masih istilahnya masih merintis di dunia pendidikan, ya kan? Otomatis masih ada dilimpahkan mungkin dana dari orang tua. Kenapa saya tidak tahu ya kan? Kenapa sampai yang pertama tujuan sampai membuka usaha seperti ini dan motivasinya maksudnya berpikiran buka usaha seperti ini awalnya dari apa? Di bisnis ini saya Justru berangkat dari situ, berangkat dari kita sudah dewasa, sudah tidak ingin lagi minta ke orang tua. Berangkat dari situ, bagaimana caranya saya bisa menghasilkan uang sendiri tanpa minta ke orang tua, bayar SPP sendiri, beli rokok sendiri, beli bensin sendiri. Berangkat dari situ awalnya. Itu awalnya. Nah, bertemu dengan teman-teman 3 orang, itu namanya Ahmad sama saudara Jimmy. Itu yang kita sering ngopi di kampus, di depan sekretariat. Oh, teman-teman pelajar juga mahasiswa juga. Oh, sempat awalnya dari diskusi dulu ya? Awalnya tidak diskusi. Awalnya hanya kumpul-kumpul ngopi, bercanda-bercanda. Nah, terlintas pikiran, kita ini sering nongkrong, kita ini sering ngopi. Hobi dari sering nongkrong ya? Sering nongkrong, datang ke kafenya orang. Nah, kita berpikir kenapa bukan orang yang datang ke kafenya kita? Berangkat dari situ. Pasti. Kenapa bukan orang yang datang ke kafenya kita? Bukan kita yang datang ke kafenya orang. Itu yang teman-teman bisa ambil. Lanjut.
setelah itu kita tiga berpikir kayaknya bisa kita buat. Optimis ya? Optimis, kita harus optimis. Hal-hal usaha seperti ini berbau finansial kita harus optimis. Kapan kita ragu ya jelas tidak akan terjadi sampai sekarang ini. Oke, sampai kata optimis dan yang perlu saya tanya lagi tadi, ini kan 3 orang awalnya kan dari tadi kata yang sudah di-share motivasi dari awal ceritanya. Kira-kira dari optimis itu memang ada dana memang dari orang tua atau memang usaha dari 3 orang tadi? Nah, yang pertama memang usaha dari kita bertiga, karena kita berpikir pasti tidak akan mampu. Nah, karena kita juga masih dinaungi orang tua, ya kita coba meminta ke orang tua dan insya Allah nanti akan dikembalikan ke orang tua. Oh, berarti ibaratnya pinjam dulu ya? Pinjam itu dan awal? Dan awal. Mungkin teman-teman bisa pakai triknya juga ya, yang bisa teman-teman ambil. Jika teman-teman buka usaha, jangan dulu pikir dananya, dananya ini kita tidak punya dana, tapi cara dari Dani atau perjalanan dari Dani dan kawan-kawan yang 2 orang tadi itu mereka memberanikan diri untuk pinjam dengan orang tua ya. Akan tetapi kata pinjam di sini kita teman akan diganti lagi. Itu trik yang bisa teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, itu kalau untuk saya pasti punya orang tua. Untuk kawan saya sama Jimmy, itu uang dari gaji mereka itu yang mereka sisipkan. Misalnya Jimmy yang kerja di barber, ada dia sisipkan 100, 200 atau berapapun yang ada dia sisipkan. Amat yang dari gajinya, Get, Gojek online, dia sisipkan. Dia sisipkan. Memang kamu 3 orang bawah ini orang-orang yang mau punya niat maju tanpa ada betul-betul memang mau mandiri dari terus. Nah, terlepas dari itu kita dapat tempat, kita cari tempat. Awalnya kita masih cari tempat sebelum pandemi waktu itu. Kita sebenarnya dapat tempat di wali kota. Nah, kita lagi lagi buat box untuk minuman, masih gerai minuman. Kita belum ada konsep buat makan, hanya konsep awalnya. Modal berani. Tidak ada pikir ngutang, tempat tidak ada. Tetap langsung, yang penting pas perkumpulan 3 orang itu langsung betul kita buka. Dari kata tadi orang yang datang sama kita ya, mau pikir dana atau tidak, langsung mau buka dulu. Karena kita masih awal kan, masalahnya masih awal. Apa? Gas. Iya. Terus akhirnya saya cerita ke kakak kandung saya. Dia coba mau modali di box kopinya. Dia coba mau modali. Sebenarnya sudah ada, sudah mau diadakan. Misalnya waktu itu pandemi karena COVID, akhirnya kita hilang satu-satu. Amat yang ke kampungnya, ini juga ke kampungnya. Nah, kita hilang satu-satu. Nah, setelah itu keluarga dapat tempat ini. Ada keluarga yang dapat. Alhamdulillah. Karena mungkin dari niat, karena Tuhan tahu kita punya niat, akhirnya rezekinya dapat tempat ini. Luar biasa. Berarti memang sempat down itu, belum dapat tempat tapi tetap memang berani dulu. Sempat tahu, karena kayaknya niatnya kita ini tidak berhasil. Padahal cuma 3 kawan dari kampus sampai buka usaha seperti ini. Iya. Sampai sekarang ini. Itu memang kamu orang 3 orang ini mau buat saya dulu masalah pembagian urusan belakang. Kalau soal pembagian itu pasti kita bicarakan di awal. Ya. Kita bicarakan di awal soal pembagian. Nah, sebelum pembagian, kita dapat tempat ini. Nah, mungkin kita kerja 3 orang, mungkin saja. Cuman kita butuh tenaga lebih. Akhirnya kami rekrut, bukan rekrut juga, kami panggil ya orang-orang yang mau bekerja, yang mau mandiri, yang mau cari duit tanpa minta ke orang tua. Kita ketemunya Valdo sama Ricky. Akhirnya 5 orang ini gabung, kerja sama-sama, keluar keringat sama-sama dari kecil, dari nol, betul-betul dari nol sampai sekarang ini. 5 orang itu kerja sama-sama. Perjalanan tapi sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa dibuka. Nah, Dani, boleh tidak ini kan strategi pemasaran yang perlu teman-teman ketahui ya. Di sini saya bukan mau menjudge teman-teman yang menonton tidak mampu buka usaha lebih ataupun buka usaha apapun itu. Akan tetapi
sepengetahuan saya kan, ini kan kalau mau buka usaha ada strategi-strateginya. Walaupun memang modal awal yang perlu teman-teman tangkap tadi modal berani dulu. Intinya niat, kemudian berani, gas. Akan tetapi ini kan harus butuh strategi. Mungkin saya kan bukan pengusaha dan teman-teman yang penonton juga mungkin ada pengusaha ada juga tidak, khususnya pelajar-pelajar yang menonton. Strategi mungkin bisa dibagi dengan teman-teman dari awal, kemudian konsep seperti apa mungkin bisa di-share teman-teman agar teman-teman di luar sana juga bisa termotivasi untuk membuka usaha yang di luar dari mungkin kafe ataupun apa. Bisa di-share strateginya dari kamu 3 orang ini. Sebelum ke strategi mungkin saya menariknya soal konsep ya. Soal konsep. Nah, kenapa namanya Galileo? Kenapa namanya Galileo? Galileo itu adalah singkatan sebenarnya. Galileo singkatan dari galeri, literasi dan biografi. Galeri, literasi dan biografi. Ya. Kenapa diangkat galeri, literasi dan biografi? Karena kita berangkat dari orang yang masih berpendidikan, masih mahasiswa, dan melihat kondisi di kampus yang mahasiswa-mahasiswa yang sudah agak tidak peduli dengan isu-isu kampus, angkat galeri, literasi dan biografi. Nah, konsep awalnya kafe ini adalah tempat belajar sebenarnya. Tujuannya kamu bukan tempat nongkrong yang bukan hanya betul-betul hedon-hedon ya? Bukan hanya untuk nongkrong, main gaple atau apa ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali ini jadi tempat belajar begitu. Konsepnya sebenarnya seperti itu, hanya saja kami masih kurang modal, makanya masih sebatas gambar. Apa adanya, tapi kalau menurut saya kan sebatas yang Komi bilang tadi sudah wah ya. Karena memang keberanian. Karena rata-rata dari penjual-penjual kafe di sini kan rata-rata orang tua ya kan, rata-rata orang tua. Itu yang bisa diambil. Mungkin apa lagi? Dari konsep tadi, kami maunya di sini ada rak bukunya, ada biografi tentang tokoh-tokoh ternama di dunia yang punya apa ya, yang istilahnya idealisnya besar ya. Seperti Ernesto Guevara, Charlie Chaplin, yang apa namanya ya? Berarti orang-orang yang betul-betul yang mau belajar. Iya, kayak Bob Sedino. Karena itu dari awal itu. Karena belum kesampaian modalnya, akhirnya karena ada kawan saya yang coba buka study club di sini, kesampaian niatnya, walaupun konsepnya dan dekorasinya juga belum seperti niat, paling tidak sudah ada kegiatan belajar di sini. Ini ada dulu kegiatan. Ada kegiatan belajar. Kegiatan positif yang dibuat. Nah, dari kegiatan belajar itu kita beri nama Quantum Study Club. Kenapa nama Quantum? Karena Quantum itu inti terkecil tempat pertukaran informasi. Quantum inti terkecil tempat karena dari yang tadi motivasi itu dari lingkaran kecil kita bisa bertukar pikiran sampai kita paham apa sebenarnya itu. Nah, ide ini diangkat sama kawan saya, Lito. Akhirnya berjalan sudah. Mungkin teman-teman yang perlu teman-teman ketahui itu salah satu kawan juga ya, teman-teman juga yang mau juga lihat tulisannya, teman-teman wajib follow Instagram dari teman-teman, Instagramnya juga teman-teman yang ada di 3 orang tadi, teman-teman langsung follow saja di deskripsi, nanti kita lampirkan di deskripsi teman-teman. Berarti setelah diskusi kemudian dari konsep tadi memang sudah maju, tapi memang niatnya untuk tempat belajar. Niatnya untuk tempat belajar awalnya. Nah sekarang melihat situasi di sini bukan masalah pandemi juga, hanya karena lokasinya yang mungkin agak terganggu kita kalau untuk belajar. Jadi konsep belajarnya dirubah 2 minggu sekali karena dijadwalkan. Iya. Karena lingkungan kafe ini rata-rata orang pakai sound dan tidak bisa juga kita larang kan. Berangkat dari situasi itu ya biarlah kita buka secara umum dulu, paling tidak jadwal untuk belajarnya ada. Konsepnya sekarang untuk konsep sampai di situ saya kan. Kalau masalah strategi memang betul-betul berani. Kalau soal strategi ya berangkat dari niat tadi. Terus kemudian karena kita sudah niat, otomatis kita harus kerjakan. Komitmen. Harus sudah eksekusi. Nah, eksekusinya bagaimana strateginya? Kita bagi tugas. Ini Ini belum masuk ke strategi pemasaran sebenarnya.
ini biar kafenya berdiri dulu. Nah, kita bagi tugas siapa yang belajar untuk kopinya, siapa yang buat meja-mejanya. Nah, kita bagi-bagi tugas. Kamu buatnya dari meja ini, kamu buat sendiri. Nah, semuanya ini alhamdulillah buatan sendiri. Terkecuali kursi. Saya sempat merinding teman-teman dari semua perlengkapan yang teman-teman lihat tadi, dari video yang saya tampilkan tadi kita gerebek ya teman-teman. Semua peralatan yang ada di sini yang perlu teman-teman ketahui ya. Saya termotivasi dari itu, khususnya teman-teman yang di rumah juga. Ini tanpa menyewa tukang, kalian yang dekor sampai buat meja ini dan kursi sebagainya kalian semua luar biasa. Itu yang perlu teman-teman ambil. Jangan dulu pikir saya tidak ada modal, saya tidak ada, tapi memang dari 3 orang tadi bisa memotivasi kemudian mencari orang-orang yang berkomunikasi. Itu yang maksudnya luar biasa. Berarti kalau yang strategi pemesan kan banyak kan, seperti itu. Mungkin bisa cari lobby, cari link segala macam. Tapi kalau memang kamu memang mau berbuat. Kalau memang kedepannya ini kira-kira mau ini kan tadi dijadwalkan, ya kan? Karena sampai sekarang kondisi tidak aman. Dari konsep yang ente bilang tadi itu bisa, mungkin tidak dijadwalkan lagi pada pagi sore. Bisa jadi. Jadi tempat bukan memang tempat untuk edukasi, belajar. Kalau mungkin modal sudah memadai dan situasinya juga ada enakan, kemungkinan konsep kafe full mungkin untuk belajar. Biasa dari belajar membuat kafe untuk belajar juga luar biasa. Jadi teman-teman, khususnya ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, mungkin teman-teman bisa ambil pelajaran dari salah satu mahasiswa dan 3 orang kawannya yang bisa teman-teman ambil, dan konsep juga sudah dibagi. Kemudian dari perjalanannya juga alhamdulillah sudah seperti ini, walaupun memang hanya buatan sendiri tanpa ada campur tangan dari tukang mungkin yang buat, memang kalian semua yang buat. Luar biasa. Dan mungkin bisa di-share dengan teman-teman hal-hal yang memotivasi, khususnya pelajar-pelajar yang menonton di sana. Mungkin ada kata-kata ataupun kalimat yang bisa memotivasi. Ayo sama-sama kita bisa di-share. Mungkin bukan motivasi, ini hanya saja saya sampaikan niat awalnya saya buka ini. Kalau teman-teman jadikan ini motivasi ya silakan. Tidak bisa walaupun tidak dijadikan motivasi itu tidak jadi soal. Nah, kalau saya berangkat karena saya tidak mau minta terus ke orang tua, berangkat dari situ, dan kita punya niat. Kalau sudah punya niat silakan dieksekusi, laksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan nanggung sendiri, gelisah sendiri nanti. Jadi ya kata-katanya mungkin sederhana saja. Cobalah untuk mandiri. Berbau finansial, sampai kapan kita meminta terus ke orang tua? Sudah waktunya sekarang dipersiapkan sebelum selesai kuliah. Waktunya sekarang untuk kita yang memberi ke orang tua lagi yang memberi. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih ya. Ini jadi informasi juga buat teman-teman yang ada di Kota Palu yang menonton video kali ini. Teman-teman yang mau datang belajar juga di kafe, yang mau nongkrong, silakan teman-teman langsung datang di kafe kawan saya itu ada di Jabal Nur di hutan kota ya, khususnya hutan kota yang ada di Kota Palu. Teman-teman langsung datang juga, nanti saya lampirkan di bawah sini teman-teman lokasinya. Kemudian terima kasih Dani yang bisa kita tangkap teman-teman di video kali ini dari 3 keberanian tadi. Sebelum saya share dengan teman-teman kesimpulannya, yang perlu teman-teman ketahui dari yang di sebelah saya ini dan juga teman-temannya tadi, mungkin saya sempat kuliah dari awalnya kan penjual keripik ya kan, penjual keripik, karena memang saya juga sempat jual es, kemudian sempat jual nasi kuning. Memang ladang-ladang usahanya kita baku tabrakan. Dari situ saya melihat mungkin ini anak khususnya kawan saya yang sebelah ini bisa maju lagi, dan alhamdulillah dia sudah melebihi 3 langkah dari saya yang mungkin sudah selesai, dan dia sudah buka seperti ini karena sudah saya lihat dari kampus kemarin dari jual keripik keliling-keliling, alhamdulillah sudah punya kafe sendiri. Luar biasa Dani. Jadi terima kasih Dani sudah bisa kita gerebek untuk motivasi teman-teman yang ada di luar sana. Saya sangat terima kasih. Jangan teman-teman yang ada di Kota Palu, di luar Kota Palu juga mungkin bisa follow Instagram dari kafe saudara saya, Cafe Galileo. Namanya di bawah sini teman-teman. Yang mau juga follow, mau tanya-tanya seputaran bisnis atau usaha di dunia
kafe ataupun apa, bisa di follow Instagram dari kawan saya dan ada linknya di bawah sini teman-teman. Terima kasih telah bergabung. Kesimpulannya teman-teman, jika teman-teman mau membuat usaha, berani, kemudian eksekusi dan komitmen yang perlu teman-teman terapkan apabila teman-teman ingin maju dan lebih mandiri. Terima kasih dan sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, saya Yuda Pramudia. Saya Romberi Cakrawali. Terima kasih. Tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut, klik dulu tombol subscribe.